Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Bagja. Tempat tanggal lahir saya Garut, 16 Februari 1984. Saya kuliah di IPMI Ristina, jurusan Teknik Informatika. Saya sekarang bekerja di PT CVC Plastik Indonesia. Jabatan sebagai staf PH. Cita-cita ingin menjadi orang yang sukses dan sehat selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya kuliah di IPMI. Saya menyadari keterbatasan waktu saya. Saya juga menyadari keterbatasan biaya. Kuliah sambil kerja terkadang membutuhkan energi ekstra, sehingga saya tidak ingin terlalu lama-lama menjalaninya. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa cari yang lain? Lebih cepat, sukses bukanlah lebih baik. Nah, di IPMI ini saya mendapatkan tempat kuliah yang saya cari. Pertama, waktunya fleksibel untuk karyawan, biaya terjangkau karena saya kuliah dengan biaya sendiri atau mandiri. Kuliahnya pun berkualitas, kuliah dengan waktu yang lebih cepat. Dari sekian kampus, saya hanya di IPMI yang paling cocok. Dan IPMI pun punya moto kuliah singkat, berkualitas, dengan biaya pas terjangkau. Nah, saya akan jelaskan lagi kenapa saya harus memilih ini. Pertama, kuliah singkat. Mana yang Anda pilih? Jalan yang cepat meraih cita-cita atau jalan yang panjang? Usia kita kan terbatas. Jika sukses bisa diraih lebih cepat, kenapa harus berlama-lama? Biaya pas. Kedua, biaya terjangkau buat saya. Dan IPMI pun memberikan solusi ketika saya mempunyai permasalahan dengan pembayaran. Nah, ini enaknya kuliah di IPMI. Seperti ini. Nah, ketiga, berkualitas. Walaupun singkat dan murah, bukan berarti tanpa kualitas. Saya merasakan ini memberikan yang terbaik buat saya. Nah, keempat, waktunya fleksibel. Sebagai karyawan yang terkadang membutuhkan lembur, juga saya masih bisa mengikuti perkuliahan dengan waktu yang saya atur sendiri. Contohnya, kalau saya shift malam, saya bisa kuliah pagi. Kalau saya shift pagi, saya bisa kuliah malam. Kalau tidak bisa kuliah pagi atau malam di hari yang kerja, kita bisa ikut kelas eksekutif 1 minggu. Nah, itulah enaknya di IPMI. IPMI ini berbeda dari yang lain menurut saya. IPMI unik. Nah, kenapa IPMI unik? Pertama, absensi menggunakan sidik jari. Sekalian absen atau sekali absen untuk semua mata kuliah pada hari itu, sehingga jika terlambat, absen masih tetap masuk. Ini sangat membantu sekali bagi saya yang terkadang terlambat karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kenapa saya harus memilih IPMI juga saat itu? Pertama, setiap kelas dilengkapi dengan owner kelas, semacam asisten dosen,
eh, itu owner kelas sangat membantu mahasiswa jika ada kesulitan tentang perkuliahan, termasuk minta modul, konsultasi nilai, ketertinggalan materi karena izin dan lain-lain. Setiap kelas pun sudah dilengkapi laptop dan LCD proyektor sehingga memperlancar dosen dalam membawakan materi. Dengan sarana yang lengkap, walau singkat, namun ini kualitas kuliah tetap saya dapatkan. Nah, kuliah meskipun singkat itu masih tetap saya dapatkan. Saya masih tetap bisa mengajar karena kenapa? Dosen-dosennya berkualitas dan begitupun asistennya sangat membantu. Begitupun kekeluargaan dari mahasiswa, selama mahasiswa itu saling mengerti karena mereka banyak sekali golongan karyawan di sini. Ya, keunggulan lagi dan keunikan dari ini lagi ada lagi. Saat kita ujian kita nggak usah repot-repot harus tulis tangan. Kita hanya cukup SMS satu kali. Nah, cukup pilih jawaban dengan SMS itu. Setiap mata pelajaran itu tinggal SMS, kita udah mendapatkan hasil nilai yang sangat cepat. Itu unik sekali dari ini. Nah, sekarang apalagi sekarang UAS sama UTS itu sistem nilainya, sistem ujiannya udah sama SMS semua. Ini satu-satunya dilakukan di ini. Dalam 1 menit manajemen sudah bisa mengetahui hasil nilai ujian mahasiswa dan mahasiswa bisa mengecek lewat SMS dengan biaya SMS normal. Saya ini sangat kagum sekali dengan ini. Sistem administrasi terkomputerisasi. Saya tidak pernah komplain tentang administrasi karena sudah transparan. Saya bisa mengecek tagihan saya lewat sidik jari atau lewat SMS. Membuat saya makin percaya kepada IKMI. Nah, saya jelaskan kembali lagi ke awal. IKMI saat ini sangat membantu sekali bagi saya. Saya di sini banyak belajar dari IKMI untuk memanfaatkan waktu yang sangat sempit sekali bagi saya sebenarnya, waktu untuk belajar. Tapi ini sangat membantu sekali dari itu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada IKMI. Nah, saya pun saat ini bekerja sudah lumayan naik. Kenapa? Karena gelar yang saya dapatkan sangat cepat sehingga membantu untuk perkembangan kerja di perusahaan saya. Nah, terlalu banyak singkat jika saya harus cerita tentang ini. Biarlah Anda merasakan penasaran dan buktikan sendiri. Dan segera cepat daftar di tempat kuliah ini. Saya yakin Anda tidak akan menyesal memilih ini karena saya telah membuktikannya. Nah, sekian perkenalan dari saya dan perkenalan kampus saya ini. Saya akan lanjutkan dengan materi yang saya akan bawakan. Baik, kita akan mulai bahas materi tentang kewarganegaraan dan otonomi daerah.
Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, pendidikan nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam 5 status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai satuan khas program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait. Serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa suatu status kewarganegaraan, seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dan dalam hal ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta, provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk pendudukan. Tugas dan kewajiban warga negara: menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku, membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan negara kepadanya, dan membela negara dari segenap bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, menyukseskan pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara, mendahulukan kepentingan negara umum daripada kepentingan pribadi, melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara. Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan harta benda, dan banyak lainnya. Tugas dan kewajiban pemerintah: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman bangsa dan negara, menghormati dan melindungi hak asasi warga negara, menegakkan hukum perundang-undangan dan keadilan sosial dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan sosial, membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintah negara, sikap pemimpin dan menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan, melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai peraturan yang berlaku, berani membela kebenaran dan keadilan, memperlakukan bawahan secara adil dan beradab, menerapkan prinsip omong tutur handayani, tidak semena-mena terhadap bawahan, menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara, mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan, memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukan di dalam hukum,
menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan, mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban belum menuntut haknya sebagai pemimpin, tidak membeda-bedakan pilih kasih dan mengatasnamakan, menganak-kemaskan bawahan. Dan saya akan lanjutkan dengan kewarganegaraan otonomi daerah. Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintah daerah dan negara. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat utamanya sebuah reformasi. Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dan negara federal, di mana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federalisme, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa residual power berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan unitary, kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat, sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dan pusat ke daerah. Padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan pemerintah. Dari hal tersebut utamanya setelah reformasi dan awal dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa sampai munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memunculkan banyak asumsi oleh beberapa kalangan bawahan pemerintah daerah dirasa sangat rawan untuk diterapkan, di mana celah untuk memunculkan raja-raja baru yang korup di daerah akan semakin luas, bahkan kemungkinan munculnya disintegrasi akan semakin luas. Banyak pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari daerah semakin besar, sehingga mungkin untuk lainnya praktik-praktik korupsi ataupun penyelewengan terhadap wewenang di daerah tanpa ada pengawasan dari pusat, karena rumah tangga daerah telah diatur secara otonomi oleh daerah. Namun sebenarnya asumsi tersebut sungguh telah gugur untuk dipermasalahkan, karena walaupun dalam negara Indonesia jika dilihat dari bentuknya yang menganut negara kesatuan mengindikasikan bahwa kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sentralistis. Namun pada taraf berjalannya pemerintah diperlukan suatu sistem yang mengakomodir pemerintah di daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat, daerah, dan ajas yang paling tepat dan memang telah berkembang di Indonesia sampai saat ini adalah desentralisasi yang diartikan dalam bahasa Latin yaitu otonomi daerah dan ajas-ajas lain yang mendukung seperti dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, pada hakikatnya kecenderungan bangsa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan pada saat awal berdirinya negara Indonesia adalah didorong oleh kekhawatiran politik pecah belah yang selalu dipergunakan oleh kolonial Belanda untuk memecah belah negara Indonesia. Kebijakan otonomi daerah telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun perumusan kebijaksanaan otonomi daerah ini masih belum bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan
bahkan dengan skala yang sangat luas diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pengertian otonomi daerah, untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, untuk mengetahui tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, untuk mengetahui dampak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Nah, pengertian otonomi daerah dalam ruang lingkupnya nih. Pengertian otonomi daerah, hakikat otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, tujuan pelaksanaan otonomi daerah, dampak pelaksanaan otonomi daerah. Nah, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pasal 1 huruf H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakasa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko 2002 mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dan rangka negara kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan karena dilihat dari fungsi pemerintah, sedangkan otonomi daerah dengan sistem dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat daerah dalam rangka negara kesatuan. Dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberi pemerintah kepada pejabat yang telah dilimpahkan kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Tadi yang satunya itu pengertian otonomi daerah. Sekarang saya akan membahas hakikat otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai kehendak dan kepentingan masyarakat berkaitan dengan hakikat otonomi daerah tersebut. Berkenaan dan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Maka peranan dalam keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi bagi pemerintah maupun pengeluaran dan analisa terhadap merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan kemandirian daerah. Yang ketiganya,
Prinsip otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada luas nyata yang bertanggung jawab, yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota. Sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas, padahal otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah, kabupaten, daerah, kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. Pelaksana otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi anggaran atau penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan harus meningkatkan peranan dari fungsi badan legislatif daerah, baik bagi fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah, provinsi, dan kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan kepada desa yang disertai pembiayaan. Saran prasarana serta sumber daya manusia sebagai kewajiban pelaporan, pelaksanaan, dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Meskipun Undang-Undang 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi pada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarah ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1940 akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas antara aturan-aturan mengenai pemerintah daerah bagaimana yang terdapat pada undang-undang berikut ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kebijakan otonomi daerah pada masa ini lebih meningkatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Mulai tahun ini kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan pada desentralisasi, tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah. Di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat. Menetapkan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi melalui Prenpes. Ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama kalangan pamung praja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi ditetapkan hanya sebagai pelengkap saja. Undang-Undang Nomor 5
tahun 1974 setelah terjadinya G30 SPKI, pada dasarnya telah terjadi kevakuman dan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintah di daerah sampai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan sejalan dan dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru. Maka pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, pembangunan menjadi suatu isu sentral dibanding politik. Pada penerapannya terasa seolah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang lebih menjadi isu nasional. 7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengendapkan otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yakni 1. Undang-Undang Dasar sebagai mana telah disebut di atas yang telah tadi saya bicarakan. Di Undang-Undang tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menjalankan otonomi daerah pusat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Ketetapan MPR Republik Indonesia 2, Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun MPR Republik Indonesia nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, era pertimbangan keuangan pusat, daerah, dan perangkat negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal yang mendasar Undang-Undang Nomor 22 juga adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahan daerah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan otonomi daerah bisa dilanjutkan secara optimal. Pokok pikiran otonomi daerah, isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 beserta penjelasan menjadi pedoman dan penyusunan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dengan pokok pikiran sebagai yang akan saya terangkan ini atau sebagai berikut. 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, pembagian daerah di luar provinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah kabupaten, daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus. Keempat, kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 22 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah, kabupaten atau daerah kota.
Saya akan menjelaskan pelaksanaan otonomi, tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Mardias, otonomi daerah manajemen keuangan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik atau public service dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksana ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan daerah dan menciptakan ruang bagi masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Dampak pelaksanaan otonomi daerah. Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dan dapat diputuskan di daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dan dalam mengelola daerahnya. Tetapi dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya meningkatkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah tingkat pusat. Untuk mendukung jalannya pemerintah di daerah diperlukan dana yang tidak sedikit, akan tetapi tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar bisa adil dan merata, diperlukan aturan yang baku. Setelahnya tadi yang kita bicarakan tentang kewarganegaraan dan otonomi daerah, kesimpulan dari saya, setelah kita mempelajari makalah ini, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara, dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan bangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas, dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, hendaknya kita berubah untuk meningkatkan pengalaman, prinsip, serta nilai-nilai luhur bangsa, terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dan kehidupan bernegara. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, sistem pemerintah daerah yang berlaku di negara Republik ini mengalami beberapa kali perubahan karena undang-undang yang mengaturnya itu berbeda-beda dan bersumber pada Undang-Undang Dasar, tidak menganut asas yang sama. Selain itu juga, sistem pemerintah daerah sebelum proklamasi kemerdekaan sudah dikenal orang pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Jadi arti penting otonomi daerah desentralisasi: 1. Untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan yang stabil politik, kesetaraan politik, akuntabilitas politik. Demikian presentasi dari saya atas kewarganegaraan dan otonomi daerah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan cukup sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.